Persiapkan hati kami, jamah hati kami, Roh Kudus, persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, agar hati kami benar-benar ketika benih itu ditabur, benih itu akan tumbuh dan meninggi dan terus dia akan menghasilkan buah di dalam kehidupan. Jangan biarkan benih itu direnggut oleh iblis. Jangan biarkan benih itu mati. Tapi biarlah benih firman Tuhan itu akan bertumbuh. Karena hati kami, hati yang subur. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Ampuni dosa kami, layakkan kami terus di hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik saudara-saudara, pada hari ini ya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya rasa mungkin tidak cukup juga waktunya untuk berdiskusi, tetapi saya akan memaparkan materi bagi kita semuanya. Ya, topik saya pada hari ini topik yang ringan, tetapi sering sekali dianggap tidak penting gitu ya. Ringan tapi udahlah. Dan ada banyak anak-anak Kristen dan hamba Tuhan pendeta ya sudahlah gitu. Apa sih rokok gitu. Gak ada juga tertulis di dalam Alkitab. Dan saya lebih dahulu berpikir demikian daripada saudara. Karena saya kuliah udah 3 kali ya. S1, S2, S3. Saya udah 3 kali kuliah. Anda baru sekali dan itu pun belum lulus. Saudara-saudara, saya mengenal rokok SMP, tapi itu hanya merokok ya namanya juga anak-anak remaja yang ingin tahu saja gitu. Malam minggu kalau di tempat kami dulu itu variatif, karena daerah kami itu variatif suku dan budaya. Ada Jawanya, ada Melayunya, ada Bataknya, ada Karonya, ada Padangnya, lengkap. Daerah kami lengkap. Tetapi yang mayoritas itu adalah Batak, Karo dan Jawa. Jadi kalau malam minggu itu ada 2, keyboard Karo atau dangdutan ala Jawa. Nah, gitu. Jadi teman saya itu banyak juga orang Jawa. Jadi kalau malam minggu di daerah Jawa itu biasanya ada lokasi tertentu. Jawa semua. Biasanya dangdutan, ya. Kalau kami dulu malam minggu, yuk nonton dangdut yuk. Ayo dangdut. Biasanya teman-teman itu merokok, ayo merokok. Apa sebenarnya rasanya? Karena kalau waktu SMP kelas 1 nggak ngerti sebenarnya. Tapi coba terus karena ya namanya juga orang anak-anak semua udah merokok semua. Kelas 2 juga hanya sekedar merokok. Kelas 3 hanya sekedar. 3 SMP hanya sekedar saja, nggak terlalu. Kelas 1 STM baru. Kelas 1 STM baru saya merokok. Memulai, dan itu memang membeli khusus. Kalau tadi hanya sekedar kan duduk beli. Kalau ini memang kelas 1 STM saya benar-benar beli. Yang beli selalu ada di kantong. Waktu sekolah pun ada selalu. Ya, selalu ada. Malam selalu ada pokoknya. Kelas 2 apalagi lebih parah. Kelas 3 paling parah. Ya, kelas 2 itu mulai saya mengenal banyak hal. Ya. Selain rokok, meningkat lagi kalau kami orang Medan bilang cimeng, ya, ganja, naik lagi ke pil, ya, pil anjing, pil kurtak, pil segala macam. Kita beliin aja dari bandar karena waktu itu masih gampang sekali beli. Pil itu diminum mabok, pokoknya udah minum pil, minum pakai ganja, pakai lagi minum kopi miring.
udah lengkap semuanya. Pokoknya mabok lah. Kelas 2, kelas 3 itu setiap malam tuh pokoknya tiap hari tanpa ganja. Dan bahkan saya terjebak sebenarnya. Bukan dijebak orang, terjebak maksudnya terjebak di dalam dunia itu. Saya tergiur, saudara. Karena banyak sekali teman-teman yang mencari, jadi saya bisniskan waktu itu. Ya, uang sekolah saya, uang les bahasa Inggris waktu itu ada. Jadi saya pakai beli. Saya tahu bandarnya, saya kenal. Saya beli langsung banyak ganja dan saya lipat-lipat dalam satu bentuk. Zaman dulu ada yang kecil, dia 1.000 dulu masih dapat 1.000, terus 2.000, 5.000, yang 10.000 makin gede ganjanya. Ya, saya udah tahu ya, lumayan. Saya pakai, tetapi saya juga dapat. Saya dapat duit lumayan, jadi ada terus. Dan itu saya olah terus kan. Jadi untuk kebutuhan saya dapat terus. Tiap hari ya itu aja mabok, minum, pokoknya udah nggak beres kayak ini. Sampai di sekolah pun saya bawa, di STM itu saya bawa, teman-teman saya pun beli ke saya juga. Tapi suatu saat itu razia besar-besaran karena kepala sekolah kami, yayasan bukan kepala sekolah, itu adalah seorang jenderal bintang 1 polisi. Di razia besar-besaran, waduh itu saya bertakut. Saya nggak tahu apakah ada yang memberitahu sehingga itu terjadi razia besar-besaran, razia narkoba. Saya bawa 1 on ganja, 1 on plastik hitam di tas. Waduh, razia semua razia gitu. Saya waktu itu teman-teman udah beli ke saya, mereka udah tahu. Saya agak curiga, jangan ada yang ngadu. Saya nggak tahu lah pokoknya. Saya udah simpen. Gimana ya? Takut sekali saya. Hancur nih pokoknya. Ini masuk penjara atau pasti dipecat pasti ya. Minimal pasti dipecat itu dari sekolah. Masuk penjara saya nggak tahu. Apakah karena masih ya di bawah umur, udah 17 tahun pada waktu itu. Saya nggak tahu lah gimana hukumnya. Tapi saya sangat ketakutan pada waktu itu. Hanya taruh di sepatu saya di bawah. Begini. Entah kenapa memang pada waktu itu saya ini. Padahal itu sebenarnya kalau diperiksa ke bawah kan plastiknya tebel. Plastiknya tebel kan jadi londong gitu. Itu kalau diperiksa di sepatu saya di bawah itu kelihatan. Entah kenapa memang gurunya waktu itu enggak periksa sampai di sini. Dia hanya periksa tas, saya kasih tas. Periksa geledah baju semuanya geledah enggak ada. Ini enggak ada, semua ini dompet enggak ada, kosong. Saya hanya tahu di sini. Saya hanya berkata, wah, selamat pada waktu itu. Tapi pada waktu itu saya langsung kapok, tidak mau bawa lagi. Bukan tidak mau pakai, tetap pakai. Saudara, saya udah masuk dalam taraf apa ya? Kalau merokok itu harus ada, tahu ya harus ada ya. Harus ada itu berarti ya sudah kecanduan. Ya. Dan bahkan ganja itu sudah kecanduan. Karena di dalam tubuh ini kan sudah ada nempel. Ini saraf nggak beres, otak udah mikir keras nggak bisa lagi, bawaan badan udah lemas terus. Ya, pokoknya sudah memang udah nggak beres. Padahal saya waktu itu masih aktif ke gereja, ya, di HKBP waktu itu, HKBP. Bahkan saya sempat jadi ketua Naposopulu, ketua muda-mudi HKBP. Tapi nggak bagus, kepemimpinan saya hancur, saudara. Saya nggak beres pokoknya. Dan bahkan ada momen-momen tertentu kalau acara-acara itu saya bawa juga. Dan itu yang remaja-remaja juga, karena saya pakai, mereka minta pakai juga. Sebenarnya udah hancur. Jadi jabatan saya ketua pemuda pun pada waktu itu sebenarnya apa ya? Kalau sekarang saya lihat ya, waduh, apa ya, kosong, sampah. Tahu ya, sampah. Ketua muda-mudi tetapi masih terlibat narkoba dan membawa orang memakai narkoba. Jadi bagi saya itu sampah, tidak berkenan di hadapan Tuhan dan bahkan Tuhan benci. Sampah sekali. Nah, saudara, waktu saya kuliah di STT,
Semester 1 saya masih merokok, nggak gampang. Semester 2 saya masih merokok. Semester 3 saya ketemu lagi teman yang bukan hanya merokok, make juga. Dia bukan hanya pakai ganja, bukan pakai pil, ternyata pakai PT, utang. Saudara nggak tahu apakah sudah kenal itu atau enggak. Zaman kami itu utang itu mengerikan. Ternyata teman saya itu pakai utang, STT. Saya semester 3, dia semester 5. Bayangin, di STT pakai utang. Utang itu yang pakai suntik. Zaman sekarang jarang pakai utang, jarang. Paling banyak sabu. Zaman kami waktu itu PT namanya, utang suntik. Saya bilang, gila lu, saya bilang. Dia anak Jakarta, orang Batak tapi anak Jakarta. Gila lu, masih begituan. Masih lagi juga, kaget saya kan. Dia kakak tingkat, kakak kelas, tapi dia teman kan. Karena kita sama-sama merokok, jadi biasanya yang sama-sama merokok akan bersatu, united. Ya kan saya lebih pengalaman dari saudara. Ya saya tahu pelaku-pelakunya kan saya ngerti. Dan Anda lewat bawa rokok saya kan ngerti. Jadi Anda berhadapan dengan orang yang sudah duluan melaluinya gitu. Anda mau bohongi saya kan nggak mungkin gitu. Kecuali Anda ketemu orang yang bukan melalui itu, Anda bisa menipu dia. Dan Anda memelas di hadapannya, enggak Pak, aku enggak merokok Pak. Dan orang itu percaya kepada Anda. Tapi saya tidak akan. Mukamu memulas sebagaimanapun, tapi hatimu, saya melihat hatimu, bukan mukamu yang minta dikasihani. Karena saya juga pelaku. Berbohong, ditanya merokok, ditanya pakai narkoba, enggak. Iya. Jual ini, jual itu. Sampai saya, teman saya itu, saya punya mesin tik, zaman kami mesin tik dulu. Tak-tok untuk kerjaan tugas. Karena dia sedang sakau, dia jual mesin tik saya. Kurang asam saya bilang. Mesin tik gua. Karena dia orang Jakarta, mesin tik gua lu jual. Ah sorry cu, aduh. Gimana sih? Mau saya pukul tapi saya tinggal di rumahnya loh. Mau saya pukul juga nih orang. Kembalikan loh, saya bilang. Balikin. Itu kan untuk kerjain tugas gua. Jakarta Timur, kami Jakarta Timur. Bayangin sih, di depan saya itu waktu kuliah STT pun masih berhadapan dengan dia. Tapi puji Tuhan, saya nggak jatuh lagi di sana. Saya hanya bertahan, saya merokok aja. Dia tawarin ini enggak, stop. Hanya merokok aja, dah. Di situ saya karena siapa ya? Sudah mulai merasakan nggak benar. Ya, dari Medan saya nggak pakai begitu, jumpa ini orang lagi, udah semester 3 saya. Mau gini lagi. Dan semester 3 akhir, saya tinggal di gereja di Jakarta Timur, Kampung Rambutan. Di situ saya terbentuk. Saya tinggal di gereja karena apa? Kami waktu itu hanya 2 semester tinggal di asrama. Ya. Jadi berikutnya kami harus ngekos. Silahkan cari tempat sendiri. Jadi semester 3 akhir itu, ya, saya sempat tinggal di tempat teman saya ya. Itu beberapa bulan. Habis itu saya pelayanan. Disitulah saya tertolong. Karena tinggal di gereja dan saya di situ di gereja apa ya, merasakan kasih Tuhan. Padahal sebenarnya kalau saya memanfaatkan tinggal di gereja itu hampir gak terkontrol juga sebenarnya. Karena kan aktivitas gereja paling kan sore gitu kan. Komsel banyak gitu. Komsel hari apa. Terus ketemu Sabtu, terus Minggu kan. Kalau saya masih bisa pakai sebenarnya. Cuman tak kenapa memang saya mulai berkomitmen. Semester 3, 4 itu udah mulai berkomitmen. Masih banyak jatuh juga sih. Karena teman-teman masih ada terus. Ya, satu kelas tuh kami itu banyak itu masih merokok. Ya, satu-satu orang-orang yang merokok keluar. Tidak dikeluarkan kampus kan nggak mau peduli.
Kenapa? Ya kamu kan ngekos sendiri, kamu hanya datang untuk kuliah. Jadi kampus nggak ngecek kamu merokok, namanya kamu sudah tinggal ngekos, ya apa urusan kampus akan hal itu nggak ada dong. Nggak ada. Kamu hanya datang kuliah. Jadi ini kalau kalian semua ini kalau saya kasih ngekos di sini, hancur kalian. Percaya? 1000% saya percaya. Yang pacaran bisa hamil. Saya percaya. Kenapa? Karena itu yang terjadi di kampus-kampus STT. Yang merokok lagi, yang narkoba pun bisa narkoba lagi, yang minum bisa minum lagi. Oh Pak, kami sudah melayani Tuhan. No, jangan omong kosong. Pak, kami sudah WL luar biasa. Tidak. Bukan di sini kamu tunjukkan siapa dirimu. Di mana kamu tunjukkan siapa dirimu? Di luar. Kehidupanmu sehari-hari. Bukan waktu di sini. Karena saya alami. Semester 5 tes. Ya, kamu sini. Semester 5 saya benar-benar bersih. Itu pun saya sudah pelayanan di KB. Semester 5 saya sudah pelayanan di KB. 2003 akhir atau 2004 saya lupa. Bersih. Saya benar-benar ambil komitmen tidak lagi merokok. Kayaknya waktu kuliah saya sangat kurus. Ya. Tapi waktu semester 5 mulai hidup sehat, teratur, berdoa sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh, baru saya rasa. Nah, saudara-saudara coba kita lihat. Lanjut. Nah, kan pertanyaan orang kan sering, merokok itu dosa atau enggak sih? Enggak dosa kok, ngapain dilarang? Ada aja. Biarkanlah kami tetap merokok dan kami tetap pelayanan. Itulah isi hati sebagian orang yang ingin tetap mempertahankan merokok. Pak, bagaimana gereja tua Pak? HKBP BNKP pendetanya merokok. Ya kamu kesana aja. Ya kamu bukan di sini tempatnya. Kamu kesana aja. Kamu salah tempat kalau kamu meniru pada yang demikian. Iya. Kalau kamu berkaca pada tempat yang lain, gereja HKBP pendetanya banyak merokok, berarti kamu bukan tempatnya di sini. Di sini tempatnya dilarang merokok. Oke, coba lihat. Nah, ini pertama aktivitas ini adalah bangsa Indian. Bangsa Indian itu suku asli Amerika. Mereka lah pertama-tama yang merokok. Tetapi itu untuk keperluan apa? Ritual memuja dewa atau roh. Nanti saudara bisa searching, cari. Boleh, silakan ya. Kemudian orang asli di sana abad 16 ya, barulah mencoba untuk merokok karena itu adalah tradisi dari orang India. Membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan itu muncul di kalangan bangsawan. Bangsawan di Eropa itu kan merokoknya pakai cerutu. Ada tempatnya. Wish. Merokok itu menjadi suatu gaya hidup. Dan kayaknya kan itu menjadi sesuatu yang aktivitas di mana bangsawan itu kalau kumpul itu nggak ada rokok, kurang lengkap. Kemudian dibawa terus sampai ke negara Islam, Turki dan lain-lain. Dan kemudian nanti di sana dimodifikasi dengan alat pipa itu, alat pipa dan pakai ada alat selangnya begitu. Nah sekarang sudah canggih lagi, anak-anak muda sekarang lagi tren cuma kotak begini. Gaya kan? Gaya. Kalau ada orang naik motor, naik mobil, terus jalan gaya ya kan, kayak dia sedang di syuting film gitu. Gaya. Ya, itu saking semangatnya.
Anak-anak muda sekarang kan begitu, saya lihat. Saya ngikuti perkembangan. Dengan gayanya dia, asapnya dinaik ke atas. Terus gaya begini. Kalian lupa, itu sebenarnya sudah pernah semua dilakukan. Kalian aja merasa pikir itu gaya, tapi kalian lupa status kalian. Dan kalian ingin ikuti itu. Nah, anak-anak Tuhan, orang percaya senang mengikuti gaya dunia. Itu cilakanya. Cilakanya adalah anak-anak Tuhan suka mengikuti gaya dunia. Saya tahu kok, saya dulu itu perjuangan saya kok sama. Sama. Ya. Berikutnya. Aduh, kecil sekali, gak apa-apa. Nah, ini saudara bisa akses bahan kimia yang terkandung dalam rokok. Saudara bisa pelajari. Yang pertama nikotin. Ya, nikotin itu membuat rileks. Makanya kalau orang merokok itu rasanya ya rileks. Apalagi yang lain-lain lebih enak, enjoy saudara. Saya nggak pernah rasakan. Jangan rasakan. Nanti kau susah lepas. Ya, dan walaupun pasti ada di sini kok yang pernah ganja obat, pasti ada. Saya tahu pasti. Jangan ulangi lagi. Wah, kan tren kan hebat. Aku kalau pakai konyol. Kalau kamu masih ada kedaginganmu ingin begitu, keluar aja dari STT. Nggak apa-apa. Nggak usah selesaikan sekolah teologi. Kalau ada memang itu, masih ada niat itu, lebih bagus terhormat kamu tanpa gelar melayani daripada kamu selesai STH dari sini tetapi kamu merokok terus, nggak terhormat kamu. Oke ya, lagi apa masalah? Kemudian ada tar, itu menyebabkan kanker. Sianida, bayang itu ada kimia bahan sianida. Sianida itu kalau banyak dia itu racun, mati langsung. Sianida itu racun yang sangat keras ya. Kemudian apa? Benzene, ya, bensol, kimia organik. Nah, itu adalah apa lagi? Misalnya tolong. Ada metanol, alkohol. Ada apa lagi? Bisa dibesarin? Nah, bisa, kalau bisa dibesarin kenapa dikecilin? Oke. Ya, bahan kimianya banyak sekali di dalam rokok, banyak. Udah nggak apa-apa, tampilin yang tadi aja. Ya, tampilin yang tadi. Ya, ada amonia juga. Ya, sangat beracun. Ada formaldehyde, cairan yang sangat beracun juga. Ada hidrogen sianida, racun juga. Arsenik sama juga, racun tikus tuh arsenik. Silakan nanti diakses, silakan ya. Kemudian ada karbon monoksida, kimia beracun juga. Nah, meskipun di dalam rokok itu atau dibungkusnya kan hanya disebut di situ apa? Hanya tar dan nikotin. Tetapi inilah semuanya yang ada di dalam. Bukan hanya tar dan nikotin. Itu semua di dalam itu. Pak, kenapa pemerintah jual? Pajak. Satu, pajaknya besar. Yang kedua, penghasilan dari masyarakat. Karena memang Indonesia banyak tembakau, tidak mungkin di stop. Karena itu adalah hasil budidaya masyarakat, mata pencarian banyak, hidup orang banyak. Tidak mungkin di stop. Demi kepentingan bersama masih dijual rokok itu kok, tapi bahayanya luar biasa. Terus
Nah, riset bahaya rokok ya. Yang pertama ketergantungan. Makanya kalau sudah merokok yang memang sudah diresapi gitu ya. Orang merokok kalau diresapi itu nariknya dalam. Nah, itu saya alami. Selesai makan gitu, apalagi kalau suntuk betul, suntuk sekali ya. Itu saya langsung tarik dalam. Nah, itu rasanya sampai ke kepala. Baru dihembuskan, bila perlu jangan dihembuskan. Iya, ya udah sampai taraf begitu saya merokok itu. Ya, relax begini ya, relax. Apalagi ganja. Wow, itu kalau dulu saya bilang itu enak sekali, enak. Tarik, itu wanginya minta ampun bro. Bagi kami yang pernah itu pasti cium itu wanginya minta ampun. Anda pakai parfum apapun, bagi kami nggak mau. Wangi ganja itu lebih wangi dari segalanya. Iya, karena bagi yang sudah merasakan kan itu dia nempel kan. Kalau cium itu wah, wangi sekali. Iya. Apalagi kalau sudah kena, ya sudah enak sekali kan. Minum lagi, tambah obat lagi, sudahlah enjoy. Tinggal nyanyi gitu ya. Makanya ketergantungan. Kemudian apa? Kanker. Jadi ini saudara jangan pikir ini bohongan ya. Ini hasil riset dokter dari seluruh dunia. Jadi jangan pikir ini ini di Bapak aja yang enggak. Anda bisa akses di mana saja kok. Informasi kan sekarang gampang. Dunia ada di tanganmu kok. Coba kau akses saja bahaya rokok. Udah lah. Penyakit jantung, pernafasan, pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, emfisema, kantung udara paru-paru, hancur kantung udara ini terbakar. Terus, nah ini dia. Jadi paru-parunya ini sudah terbakar ya, karena udah parah. Makanya kalau perokok kalau di ronsen itu flagnya ada. Jadi kalau sampai tua merokok, bayangkan kalau orang tua merokok itu batuknya dalam. Dia keluarkan dahaknya kuning hijau. Ya iya, saya tahu. Karena saya kan dulu, saya aja waktu STM aja merokok kuat begitu, keluar ganja segala masuk. Itu kan langsung gitu kan. Kalau pas batuk keluar itu dia hijau kuning. Apalagi kalau yang udah tua, udah puluhan tahun kan. Jadi saya aktif itu cuma 3 tahun, terus di STT sampai 2 tahun, mungkin hanya 5 tahunan lah aktif merokok itu. 5 tahun, tapi itu udah kalau buang dahak itu. Kenapa? Tiap hari, bukan hanya sekali, tiap hari. Nah itu paru-parunya nggak baik. Ya, kalau di ronsen kan itulah hasil. Jadi jangan saudara pikir itu ya, hancur, paru-parunya hancur. Jadi dengan merokok merusak tubuh kita kan? Sepakat? Sepakat. Dengan merokok itu dapat merusak tubuh, dapat merusak kesehatan, itu jelas kok. Bahkan ada banyak lagi yang bisa merusak kesehatan. Ya iya, saya tahu, tapi kita sedang bicara rokok. Main game terus menerus bisa merusak nggak? Bisa, mata. Ya, ini indera kita ini, mata kita setelah kita kering dan kemudian kita rusak, mata kita rusak. Dan kalau kita terus main game terus menerus, kita tahu bahayanya games dan bahkan kita pakai terus, itu kita juga apa? Merusak tubuh kita. Sama. Dan kita keterikatan. Games keterikatan. Rokok keterikatan. Coba lanjut. Perhatikan ya. Di dalam Alkitab tidak pernah disebut kata rokok. Itu tidak ada, saudara. Nggak ada. Apalagi games. Games online mana ada di Alkitab saudara. Karena itu Alkitab saudara itu, Alkitab kita itu ribuan tahun yang lalu ditulis.
Bagaimana mungkin dia menulis bahaya game online? Bagaimana mungkin dia tulis bahaya TikTok pornografi? Sekarang TikTok banyak yang pornografi. Iya kan? Mana ada ditulis, janganlah kamu, jauhilah TikTok yang pornografi. Orang pakai TikTok sekarang udah pakai kolor doang. Iya. Udah sekarang udah begitu TikToknya. Udah masuk ke media, kan nggak mungkin ditulis itu. Tapi kita bisa kaji dari Alkitab. Alkitab katakan apa? Kamu adalah budaknya karena kamu mentaati dia. Saya dulu budaknya, budak rokok, ya. Budak narkoba juga. Kan kalau nggak make kan nggak mungkin nggak make, pasti tiap hari. Dan bagi yang perokok aktif pasti pingin rokok terus. Susahnya minta ampun. Itu artinya apa? Kita sudah tunduk di bawahnya. Harusnya kita tunduk kepada siapa? Orang yang perokok, orang yang keterikatan narkoba, orang yang keterikatan rokok, berarti dia tunduk di bawah kuasa rokok itu, benda itu. Dan kamu bukan menjadi orang yang merdeka. Seharusnya kita, Galatia 5 katakan apa? Kamu telah merdeka di dalam Kristus. Tetapi kamu menghambakan dirimu hamba rokok. Secara kajian Alkitab itu nggak tepat. Kita ini hambanya Tuhan, tapi kemudian kita menghambakan lagi dengan benda yang lain. Anak-anak zaman sekarang menghambakan dirinya game online, menghambakan dirinya dengan apa lagi? Dengan rokok, apa lagi? Banyak itu. Kalau zaman-zaman sekarang ya kalian teknologi banyak sekali yang tunduk. Dengan kecanduan game online, ya, kecanduan game online banyak itu. Ada yang begini, tangannya begini, dipukul tangan nggak bisa. Pernah lihat di TV? Kecanduan. Kalau kecanduan rokok gimana? Ya, cari ke tempat-tempat yang sepi. Kalau di STTH ini masih ada yang kecanduan, masih merokok. Cari tempat tertentu yang orang nggak tahu. Bisakah Anda benar-benar mentaati Allah jika Anda diperbudak rokok? Anda diperbudak rokok. Disitulah membuat Anda nanti jatuh. Anda jatuh bukan karena yang lain-lain. Pak, aku kan bisa WL hebat, Pak. Aku suaraku bagus. Aku bisa main gitar bagus loh, Pak. Aku pasti diperlukan di dalam gereja. Kalau saya pendetanya saya muntahkan langsung. Tuhan gak perlu tahu. Pergi sana. Pak, aku kan hebat IT. Aku diperlukan gereja meskipun aku merokok. Kalau bagi saya muntahkan ke sana. Pak, aku kan pinter main bass. Kalah, Pak. Topati kalah, Pak. Ini sana, Pak. Gak perlu. Gereja gak perlu ke kamu. Pak, aku hebat main drum, Pak. Kalah Eno netral. Kalah Mat Sorum, Pak. Guns Roses. Sana. Gereja Tuhan gak perlu kamu. Pak, aku pintar main keyboard. Sana kamu. Gereja gak perlu kamu. Pak, aku hebat main gitar. Kayak Slash, Ingwi, Malmsteen, Richie Blackmore. Ya. Di Purple. Saya tahu semua. Saya duluan daripada sana. Tuhan gak perlu kamu. Tuhan hanya perlu hati. Jangan kau bersandiwara di hadapan.
Jangan perlihatkan skillmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, hey, kau aja main masih fast, tapi kau merasa dibutuhkan saya, kata Tuhan. Tuhan bilang, begini aja. Ada banyak orang yang tidak dipakai Tuhan karena hidupnya tidak beres di hadapan. Kau bisa apa? Itu hanya pertanyaan awal. Tapi yang mempertahankan adalah bagaimana hidupmu. Pertama pelayanan, orang bertanya, kamu bisa apa? Saya bisa ini Pak, blak 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 blak, semua Pak. Semua alat musik saya bisa Pak. Khotbah bisa, semua bisa. Suara saya bagus Pak. Yang berikutnya yang mempertahankannya adalah apa? Bagaimana cara hidup. Itulah yang mempertahankan. Selama cara hidupmu itu tidak beres, gereja apapun, lembaga apapun, dimanapun Anda berada, hidupmu tidak akan tenang. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau pakai kamu. Tuhan tidak mau pakai. Gembala gereja pun kalau tahu tidak mau pakai. Tapi biasanya orang itu gitu curi-curi waktu, curi-curi dia merokok. Di hadapan manusia bolehkah bersandiwara, tapi jangan di hadapan Tuhan. Apa lagi lagunya? Di hadapan gembala, pendeta, pengerja majelis atasanmu, mungkin mereka akan berkata, ini anak bagus. Karena dia tidak pernah memperhatikan cara hidup. Tapi suatu saat Tuhan akan tunjukkan siapa diri. Dan mereka nanti akan tercengang. Waduh, ternyata kita sama. Dikasih kesempatan lagi, kamu jangan merokok. Kita ini melayani Tuhan. Apalagi kita ini melayani di GBI. Rata-rata kan pelayan di GBI. Apakah GBI mengizinkan pelayan Tuhan yang merokok? Enggak, saudara. Hei, jangan lupa kan, GPDI dan gereja lainnya tidak diizinkan kamu. Suatu saat kamu akan ketahuan. Paling kamu dinasihati, jangan merokok. Dilihat lagi, ternyata merokok lagi. Dilihat lagi, dikasih kesempatan lagi. Ini mau diapain? Apakah gereja? Oh, ini adalah ujian untukmu. Bukan ujian. Kamunya sendiri yang menjatuhkan dirimu. Siapa yang menguji kamu? Nggak ada yang menguji kamu. Kamunya yang menjerumuskan dirimu sendiri. Kalau ada kalimat yang berkata begitu kepada orang rokok terus-menerus nggak bertobat, itu pendetanya goblok. Udah dinasihatin terus-menerus, tapi dia terus-menerus merokok. Terus-menerus. Ini ujian. Nggak ujian itu. Kamunya yang bebal. Harusnya pendeta berkata apa? Bertobat kau. Sampai hari ini kau masih merokok. Dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, merokok lagi. Dinasihati terus merokok. Dinasihati merokok terus. Bertobat. Kau masih ketika. Gereja harus berkata apa? Stop pelayanan. Itu gereja yang benar. Bukan terus lagi. Dia kan gak benar itu. Kalau ada orang yang memperlakukan begitu gak benar. Rasul Paulus lebih parah lagi. Jika ada yang berbuat salah, panggil 4 mata. Panggilkan saksi. Jika tidak lagi, anggap dia sebagai orang yang tidak pernah mengenal Allah. Dinasihati terus-menerus tidak mau bertobat.
Anggaplah dia sebagai orang yang tidak pernah mengenal Allah. Beban. Nggak mau berubah di mana? Saya juga kalau sampai S1 saya masih merokok terus, saya juga merasa sampah STH saya. Sampah. Sebenarnya bukan STH yang sampah, diri kita yang sampah. Kenapa sampai sekarang saya masih merokok? Kan gitu saya. Semester 5 saya benar-benar stop. Di hadapan Tuhan stop. Puji Tuhan, terus stop. Tuhan ampun. Stop. Terus. Ya. Lagi Pak, maaf. Ya, Alkitab membantu kita memiliki pandangan yang benar. Tidak tahukah kamu bahwa kamu harus menyerahkan dirimu kepada siapapun sebagai budak? Jangan. Kita ini bukan budak siapapun. Lanjut. Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Apakah Anda menunjukkan kasih, respek kepada Allah jika menutupi kebiasaan yang mencemari tubuh? Kok cemari tubuhmu terus, merokok terus. Dan bahkan gereja pun melarang, institusi melarang, ya kan? Sekolah kita STT melarang, gereja melarang, pendeta melarang, orang tuamu melarang, kan gitu. Pak, enggak kok, orang tuaku enggak melarang aku. Ya iyalah, karena orang tuamu udah angkat tangan, raise hand, angkat tangan sudah, susah dibilangnya. Tapi kan sudah jelas. Orang-orang yang kamu kenal, pendeta, gereja, apapun, institusi, STT, berkata, jangan merokok. Itu tanda kamu tidak mentaati peraturan. Pembangkang kan? Saya dulu mengalami itu. Makanya institusi waktu itu menganggap saya ini orang nggak susah dibilangin. Sekitar 1, 2, 3, 4, masih merokok terus saya. Ya, 4, 5 udah mulai ya, 5 lah udah. Enggak lah. Ambil komitmen. Tapi jangan ditiru ya, yang semester 1 Bapak kan berhenti total semester 5. Enggak, jangan begitu. Itu enggak bisa dikontrol, tidak bisa dibuat-buat itu. Ya, saya memang berjuang soalnya. Saya berjuang, tetapi teman-teman saya satu kelas ternyata masih sama semua. Padahal waktu semester 1 itu, waktu KKR itu, saya sudah menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan saya berjanji itu meninggalkan itu semua. Waktu ada tantangan, disitulah saya benar-benar membuka hati saya. Ya, Roh Kudus menjamah hati saya waktu itu semester 1 kan. Ya, itu doa, ada pendeta yang datang mendoakan saya. Saya berjanji dalam Tuhan melepaskan semua rokok, narkoba, semua saya janji dalam Tuhan. Saya janji, kedagingan semuanya lah pokoknya. Tapi kan jatuh lagi saya. Baru kemarin di KKR didoakan, udah jadi rokok lagi saya, terus lagi. Tapi saya kan terus berusaha, berjanji. Tapi jadi jangan katakan tunggu semester 5, enggak. Sekarang pun kalau Anda bagi yang enggak merokok, lebih enggak usah. Enggak ada hukumnya. Pak kan keren. Nah, kamu melihat dunia. Jangan melihat dunia. Anak-anak dunia, kalau kamu ikutin, kamu enggak hancur kamu. Ya, kalau kamu melihat dunia bukan hanya itu kamu lihat, coba kamu lihat gaya-gayanya. Bisa kamu apa? Hilang, kamu mati. Pergaulan yang sangat-sangat berat itu sudah di depan mata saya. Itu mati sudah. Ya, teman-teman saya itu sabu, kutau itu mati. Besok kelihatan dari mulut keluar busa, udah biru tegang. Mati. Di komplek kami itu komplek tentara ya. Komplek tentara, anak tentara, tentaranya pun sama aja tuh. Enggak semuanya sih, tapi banyak gitu. Yang bapak-bapak pun pakai, ya sama, kita pakai sama-sama. Besok dilihat, waktu kalau orang Medan kan bang itu mati loh, mati ya. Dia pakai, putau, lewat, anak masih kecil. Jadi kalau mau tiru dunia, tiru sampai jahat-jahatnya lah kalau mau.
cemen banget, nirunya sampai rokok doang. Stop aja gitu. Jangan jangan ada yang disisa-sisakan gitu loh. Kalau udah stop gitu. Ya kalau kamu sudah dulu alami ya sudah. Kita sama-sama mengalami, udah stop, tinggalkan. Gitu. Jangan setengah-setengah. Udah masuk semester atas masih merokok. Masuk udah semester atas masa merokok, masih merokok. Kok perubahannya nggak ada? Ini yang saya sesalkan. Kemarin pagi saya lihat di belakang itu, depan. Oh, di situ ada abu rokok. Saya sesalkan sekali. Saya udah berjanji di hadapan Tuhan, saya sebenarnya nggak mau marah-marah lagi kan. Tapi ternyata itu diambil peluang. Aman gitu. Aman kok. Udah di situ lagi merokok. Saya integrasi beberapa orang. Siapa yang tidur di belakang itu? Depan. Si ini. Oh. Ya sudah. Saya sih dalam hati iya sih. Kalau berpas-pasan aja bawa rokok, saya udah tahu. Anda nggak mungkin bohongi saya, Pak. Tapi kalau dosen lain, kamu seperti malaikat di hadapannya, silakan. Tapi saya kan mantan iblis, paham ya? Sama-sama kita kan iblis kan? Masa warnamu nggak tahu? Kalau dosen-dosen yang lain nggak pernah mengalami kelamnya hidup begitu kan dia nggak ngerti kan? Kan kamu kalau pasang wajah memelas, kan orang dosen kasihan. Tapi kalau aku yang tahu, saya kira sama-sama mantan. Kamu mungkin belum mantan lah, karena kamu masih iblisnya. Saya kan mantan dari sana. Jadi kalau kamu buat wajah dikasihani bagaimanapun kan saya tahu. Kamu kan pura-pura. Biarkan orang bilang saya jahat. Pak Jun jahat. Karena kamu tidak berhasil menipu saya sebenarnya. Kamu tuduh saya jahat karena kamu tidak berhasil menipu saya. Orang kamu lewat aja bawa rokok sekali kok. Masa saya nggak bisa cium rokok? Dulu kan saya cek terus tangan, dicium tangan sampai ini. Iya, kau alami itu kok. Kau tahu sekali itu. Kenapa pengalamanmu nggak kau pakai? Kenapa? Apa? Kalaupun nggak, terserahkan. Tapi ingat, dimanapun Anda, kalau Anda mempertahankan terus merokok, tidak ada lembaga, tidak ada orang, gereja apapun yang akan memakai pelayanan Anda. Paling-paling dia hanya tertipu sebentar. Oh ini baik. Oh bisa ini. Oh suaranya kalah Judika. Wah, gitu bisa. Hebatnya WL kita nih. Ya awalnya doang. Tapi orang setelah lihat ini, setelah orang lihat, ya dikecilin volumenya. Wah ternyata masih perokok. Nasihatin nggak berubah. Gimana? Ya ini anak dari kita awal, kita pelan-pelan nasihati, pelan-pelan terus merokok terus. Sedangkan kita pujian penyembahan, mau menyembah Tuhan, dia WL, dia apa segala macam bla bla bla, entah dia mau khotbah apa lah. Terus gimana nih Pak? Stop, play. Kamu hanya bisa bertahan paling berapa lama? Sehebat-hebatnya kamu berkamuflase setahun, tapi akhirnya bilang enggak, jangan. Dia terus merokok. Dimanapun kamu berada, kamu akan terus begitu. Jangan. Keluarkan dia. Kamu akan terima itu. Tapi jangan kamu bilang itu pembentukan Tuhan. No. Iya, gereja itu sudah membentuk kamu sebenarnya, mendisiplinkan. Tapi dirimu harus sadar, kamunya yang bebal. Paham? Jangan, saudara.
Saya kalau ngomong begini, kamu pikir wah ini bapak ini gimana ya kok? Kamu lupa, ya, bahwa kalian kami sangat mengasihi kamu. Gak apa-apa. Biar kamu tersinggung, gak apa-apa. Biar kamu tersinggung. Gak apa-apa. Gak apa-apa kamu anggap saya, ibu, sebagai orang yang membenci kamu. Gak apa-apa. Biar. Tapi suatu saat kamu akan di luar. Kami hanya bisa berdoa. Nasihat kami selama ini, semoga